Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pemirsa, pagi ini kembali kita ketemu lagi di acara kesayangan kita. Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Wah, tumben rame ya. Rame sekali ini yang nonton di luar rumah kita. Di luar rumah. Pagi-pagi udah pada tepuk tangan, ya. Hilangin ngantuk. Hilangin ngantuk, betul. Dan pagi ini kita akan membahas tema tentang inbox-nya. Bukan dong. Dahsyatnya sholat tahajud. Iya. Siapa tahu nggak boleh ngomong dahsyat di sini. Dulu kan di sini inbox ya. Iya. Dahsyatnya sholat tahajud. Dan sebelum kita mulai perbincangan kita, mungkin Ustadz Solmed bisa kasih sepenggal cerita tentang orang soleh. Ustadz. Baik. Di zaman Bani Umayyah ada seorang ulama namanya Salim ibn Abdullah. Beliau ini satu waktu sedang berada di depan Ka'bah, udah. Tentu sedang beribadah, sedang zikir, wirid, dan amalan-amalan lainnya lah. Intinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada akhirnya Hisam datang. Ini Khalifah Bani Umayyah. Ya. Menawarkan kepada Syekh Salim tentang apa yang dia inginkan. Ya. Kan ulama ini orang yang sangat dicintai. Ya. Dan Khalifah cinta kepada ulama. Sehingga menawarkan mau apa. Kemudian Syekh Salim bilang sama Khalifah, jangan di sini. Di luar saja. Keluar dari area. Ya. Ya. Kalau arena itu sepertinya tempat olahraga. Ya. Nah, keluar dari area Ka'bah. Ya. Nah, kemudian ditanya oleh Syekh Salim. Kamu ingin menawarkan saya tentang apa? Tentang dunia atau akhirat? Kata Khalifah, soal akhirat bukan urusan saya. Tapi soal dunia, apa yang kamu mau? Wah, ditawarin kayak begitu, kira-kira udah kalau ditawarin begitu keluar semua itu dunianya. Pasti. Dari mulai mobil, pesawat pribadi, motor, apa saja. Ya. Ternyata Syekh Salim menyampaikan kepada Khalifah. Ya. Wahai Tuan Khalifah, kepada yang punya dunia saja, tadi di dalam itu, aku tidak meminta dunia. Apalagi kepada kamu yang hanya dititipi dunia. Masya Allah. Artinya bahwa ada orang-orang yang sebetulnya secara doa dia sangat ampuh dan diijabah. Betul. Jangankan akhirat yang nanti, dunia saja yang hari ini apa yang dimau diberikan. Tapi justru dia lebih memilih untuk mendapatkan akhirat. Dan ketika ditawarkan dunia, dia menyampaikan kepada yang punya dunia saja, aku tidak mau minta soal dunia. Apalagi kepada kamu, wahai Khalifah, yang hanya dititipi dunia. Artinya udah, saat kita berdoa, jangan mudah gampang kecewa. Ya. Kan banyak orang berdoa, belum dikasih marah, belum dikasih kecewa. Kita belajar dari Syekh Salim bin Abdullah, bagaimana beliau menempatkan doa betul-betul. Yang paling dibutuhkan adalah akhirat. Nah, masalah berdoa ini katanya kalau kita sholat tahajud, doa kita itu cespleng lah katanya langsung saat sholat tahajud itu. Memang apa sih keutamaan sholat tahajud itu? Memang ada riwayat, jadi pada saat sepertiga malam Allah itu melihat hamba-hambanya yang bangun untuk tahajud atau untuk qiyamul lail, sholat malam. Kalau bangun cuma buat kencing doang? Itu lain. Saya sering sepertiga malam itu. Sepertiga malam kebelet. Kebelet bangun, ke toilet kencing, lanjut lagi tidur. Itu nggak jadi dapet ini. Ini yang dapat ini adalah orang yang bangun malam, lalu dia tahajud, menghidupkan malam hari dengan sholat, dengan ibadah, dengan zikir. Ditanya oleh Allah saat itu, siapa yang meminta akan aku berikan, siapa yang berdoa akan aku kabulkan, siapa yang meminta ampun akan aku ampuni. Jadi buat orang-orang yang tahu bahwa bangun malam, sholat malam itu punya fadilah yang besar, maka rugi kalau itu dilewatkan. Rugi kalau itu ditinggalkan. Karena disitulah perjumpaan yang paling istimewa. Saat yang lain tidur, kita bangun. Kita bermesraan. Kita bermohon kepada zat yang tidak pernah tidur. Kepada zat yang selalu melihat dan menyaksikan apa
yang dilakukan hambanya dan apa yang diinginkan oleh hambanya. Tapi susah tuh Ustadz, banyak yang bilang gue udah niat nih mau tahajud nih. Tapi akhirnya kebablasan sampai subuh. Nah itu dapat pahalanya nggak niat pengen tahajud? Allah tahu dah niat yang benar-benar niat sama niat yang memang daripada kagak. Sebetulnya dari hatinya dia udah, ya kalau bangun sih gue tahajud dah. Kalau enggak ya lumayan dapat niatnya. Begitu bunyi alarm, bangun. Cuman buat matiin alarm. Udah tahu pengen dimatiin, ngapain nih? Mubazir ya. Mubazir alarm itu ya. Malah kadang-kadang udah, kalau kita benar-benar niatnya tulus nih, itu kayak ada berasa tuh kita dibangunin gitu. Ya. Dibangunin, tahu-tahu kebangun, terus kita sholat. Jadi Allah tuh tahu sebetulnya yang ada di hati kita nih, emang benar-benar mau tahajud, bangun buat sholat, apa memang kayak sekedar canda. Bangunnya syukur, nggak bangun ya sudah. Tapi kalau kita niat tanpa alarm, tanpa waker, itu kita terbangun. Entah itu kaget, entah itu mimpi, entah itu kayak ada yang colek, entah itu kemudian terdengar suara seperti membangunkan, padahal tidak ada apa-apa. Nah bisa jadi itu cara Allah membangunkan hambanya untuk tahajud. Waduh, berarti saya termasuk yang merugi ya. Karena saya memang secara tidur itu setiap malam itu pasti ada kebangunnya karena kebelet. Ya. Bisa jadi kebelet itu adalah cara Allah membangunkan. Kok saya nggak pergunakan itu untuk tahajud? Itulah udah. Itulah. Bersyukur begitu Harusnya kita tidur dibangunin. Itu ada orang kuli ya. Ya. Tidur ya di bangunan itu dipacul. Tukang itu tidur dipacul. Coba itu. Ustadz jangan terlalu lucu dong. Emang biasanya kalau kuli tidur di bangunan, Iya. orang lagi kerja ya kepatul. Bukan, Karena- dia tidur dipacul. Gak apa-apa dong tidur dipacul. Buat bantalnya, Iya. tambah lucu lagi. Iya. Iya. Jadi sebenarnya siapa tahu saya dibangunin ya. Iya. Del, lo daripada cuma kencing doang, udah tahajud. Nah. Palingan 5 menit. 5 menit lagi. Itu. Kalau kita nggak mau tahajud, tidur. Harusnya gue bilangnya 7 menit biar dia gak bisa nyanyi. Kalau 30 menit pasti dia nyanyi. 30 menit gitu. Iya kan? Insya Allah ini saya siapa tahu selama ini tuh saya nggak ngeh bahwa itu adalah keistimewaan yang diberikan. Nggak semua orang loh kebelet. Kebelet pipis kan? Ada orang yang pipis setelah sholat isya sampai subuh dia nggak merasakan kebelet ingin pipis. Iya. Tapi udah diberikan oleh Allah kesempatan di tengah malam pipis. Itu tandanya mungkin kamu diabetes. Itu yang kepikiran sama saya sekarang nih. Kenapa yang gue pikirin? Aduh, jangan-jangan gue diabetes nih gitu. Bukan dipikirin, jangan-jangan ini isyarat bahwa lo harusnya sholat tahajud. Nah, harusnya husnuzon. Jangan mikir ini penyakit, tapi mikir bahwa ini adalah cara Allah menolong dan membangunkan kita untuk tahajud. Tuh. Oke, mulai besok insya Allah sebelum tidur gue banyakin pipis saya biar nggak bangun. Aduh ya, insya Allah mudah-mudahan ya. Ini pertanyaan Instagram dari Dita Setiagraha. Apakah orang yang tidak tidur pada malam hari karena kerja shift malam misalnya, dia tidak disunahkan melakukan sholat tahajud atau sholat malam? Dan apakah sholat yang dilakukan pada tengah malam atau fajar tanpa ia tidur terlebih dulu, nilainya tidak sebaik orang yang tidur sebelumnya? Ya, Dah, ini soal tahajud. ya. Apakah harus tidur dulu? Ada beberapa pendapat udah. Pendapat yang pertama, habis sholat isya, dia tidur. Ya, Lalu dia bangun dan sholat. ya. Lalu dia tidur lagi. Dan kemudian dia sholat. Pendapat yang kedua, dia tidur. Lalu kemudian dia sholat. Pendapat yang ketiga, tidak perlu tidur selama dikerjakan setelah sholat isya. Itu namanya qiyamul lail. Itu namanya sholat malam. Ya. Itu namanya tahajud. Tapi di luar waktu itu bukan disebut qiyamul lail, bukan disebut tahajud. Ya.
Waktunya tuh kapan? Waktunya yang paling bagus sepertiga malam. Itu artinya sekitar jam 2. Jam 2, jam 1, ya kan? Nah, atau jam 3, atau kalau memang merasa, kan setiap orang beda-beda udah. Ada yang, aduh tanggung nih kalau nanti aku jam 2, tiba-tiba aku tidur lagi, subuh aku kelewat. Iya. Karena terlalu mepet, antara dilanjut nggak kuat, antara tidur jadi bablas. Iya. Ah kalau begitu misal setengah jam sebelum sholat subuh deh. Oh itu boleh? Itu kan sebelum, nggak apa-apa. Karena kan sebelum sholat subuh, setelah isya. Iya. Nah sambil wiridan gitu kan, 30 menit lagi. Ya itu lagu lagi. Lagu. Iya. 30 menit sebelum subuh datang, kita isi dengan sholat dan wirid tadi. Zikir tadi misalnya. Itu diambil salah satu dari 3 pendapat itu, Ya, boleh-boleh aja. semua silahkan dikerjakan. Iya. Kalau mau bicara afdol, tidur dulu. Tapi bukan berarti itu tidak masuk kategori sholat tahajud atau sholat malam. Yang penting setelah sholat isya. Iya, oke. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Namun kita harus jeda sebentar dan kembali lagi di sini di Barakallah Hidup Semakin Berkah.